tahun pahala dengan wui kambing ampun percaya kubur niki karena dia pernah berpuasa di tanggal 8 bulan Zulhijjah hanya 1 hari. Bayangan sejalun puasa seolah anu loe lagu ada sedikit orang yang mengerjakannya. Ada sekedik dengan milik berdoa sebaik-baik untuk dengan nanti ngaji niki Allahu yahdihim, mudah-mudahan tebing hidayah. Nedek doa nadi naru palo tenggi sujaul aqra niki sujaul aqra niki kebelo ni ibu panjangnya niki tuluhu ma baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang sila baca salawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassul mudah-mudahan tikican yang sehat sak sungkan, mudah-mudahan tikican umur sak belu umur sak barakah, rezeki sak luas halal barakah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah, mudah-mudahan selaku keluarga guru-guru yang pelunggum sami masih hidup tikican yang sehat, so meninggal dunia mudah-mudahan tangkat derajat insyaallah subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah di dalam surga Jannatun Naim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya mami tiang, bapak tiang yang selaku panitia, mudah-mudahan tikican sehat bila umur beliau, mudah-mudahan segala hajat dan niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pelunggum sami selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jamaah haji sampun nggih berangkat niki, mudah-mudahan tikican selamat nggih, amin ya rabbal, dan pulang mereka mendapatkan haji yang makbul yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dewek tiang hormati dan dewek tiang muliakan, nggih para jemaah alhamdulillah mangkin niki pelunggum berada di bulan mulia, bulan Zulhijjah. Niki basen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih bulan sak mulia niki, bulan sak barakah niki adalah bulan Zulhijjah niki, yang pelunggum sami tekican sida-sida Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan dengan seibadah bulan sak mulia saran bulan Zulhijjah. Bahasan Rasulullah SAW, ma min ayyamin ahabbu ilallah, tidak ada ayam, tidak ada hari ahabbu ilallah yang lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayya'budu fiha, ya tat ibadah supaya panjang, min asyri dzulhijjati, daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih mulia, yang lebih dicintai, disukai oleh Allah saat yang pelunggum apabila ibadah di awal bulan niki, bulan Zulhijjah maksud niki, maka tiang pelunggum sami nikilah para jemaah
hari-hari yang tiang pulunggum apabila kita melakukan ibadah barantan mangkin niki alhamdulillah pulunggum sami hadir dalam rangka mengisi pengajian barak niki. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Nggih, nah niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dulu sauma kulla yaumin minha siyamu sanatin. Barang siapa yang berpuasa yang pulunggum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 niki bulan Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa sunnah tiang pulunggum 1 hari di antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka tiang pulunggum sami pahalanya itu kulla yaumin minha, tiap hari tiang pulunggum sami 1 hari atau 2 hari atau 3 hari tiang pulunggum mbembe tot puasa, maka niki pahalanya seperti tiang pulunggum sami siyamu sanatin, sama seperti orang yang nilainya berpuasa 1 tahun. 1 hari berpuasa di tanggal 10 awal niki, tanggal sekek sampai tanggal siwa niki sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Wa qiyamu kullu lailatin minha, dan orang yang menghidupkan tiang pulunggum sami malamnya, malam daripada bulan Zulhijjah, ka qiyamu lailatin nggih, wa kullu lailatin minha qiyamu lailatil qadri, dan orang yang ibadah di malam tanggal 1 sampai 10 itu sama seperti orang yang ibadah seperti malam Lailatul Qadar. Bayangan ibu-ibu tiang pulunggum saran malam Lailatul Qadar niki kan kita ketemukan di dalam bulan Ramadan, dan itu di akhir para jemaah. Akhir-akhir dende narak kejelasan kepastian tiang pulunggum piran ton jatuh malam Lailatul Qadar. Tapi orang yang ibadah di tanggal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10, barang siapa menghidupkan malamnya dengan bangun solat malam, itu sama seperti orang yang bangun solat malam di malam Lailatul Qadar. Yang berbeda pendapat ulama, ada Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan beliau membiak bandingan dan bahasan beliau bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah niki lebih mulia bulan Zulhijjah bahasa. Karena apa alasan? Amun bulan Ramadan niki saya tahu tegawai bulan Ramadan hanya tiang pulunggum sami puasa doang. Nggih, amun Ramadan bedanya dengan napi aran tiang Zulhijjah, kalau Ramadan yang diwajibkan hanya berpuasa. Tapi tidak bisa orang berhaji di bulan Ramadan. Tapi bedanya kalau bulan Zulhijjah orang bisa haji dan orang bisa berpuasa. Double jariin nggih. Mbe muliaan jariin. Basen Sayyid Alawi lebih mulia bulan Zulhijjah. Karena pelunggum sami isi luik lalu ibadah sataut gawe. Sila mungkin ketua nama anden bulan Ramadan. Arat dengan haji bulan Ramadan. Kanggun haji atau ndek? Ndek kanggu. Lagu amun bulan Zulhijjah bulan haji kanggut puasa atau ndek? Ya beda kan? Kalau bulan Ramadan tidak bisa orang melaksanakan haji. Tapi kalau bulan Zulhijjah selain dengan tahun haji, dengan tahun gawe puasa, dan disunahkan puasa elek tanggal sekek sampai 10. Mudah-mudahan saya tahu puasa nggih. Amin ya rabbal alamin. Tunas juluk tanggal sekek puasa mu ibu? Ndek. Tanggal 2? Tanggal 3? Ndek. Tanggal pira mungkin? Rasa puasa rasa ndek. Lagu tunas lemak jamun bau tanggal balu siwa ja. Ade sak puasa insyaallah basah. InsyaAllah mudah belu umur nggih. Mungkin cerita barak tiang pulunggum sami bagaimana keutamaan dengan sak puasa elek tanggal sekek atau sampai tanggal siwa. Sila mbembe waktu mbembe tam sanggup. Den man liwat makin. Lagu wah liwat ja tanggal sekek sampai 5 kan. 6 mendah wah liwat lagu masih narak kesempatan insyaallah. Maka pulunggum sami ibu-ibu, bahasan Sayyid Alawi Al-Maliki bedanya bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah, mbe ampun ulama jalwe kena mana bulan yang paling mulia ya bulan Ramadan. Nggih, khairus syuhur kan, bulan paling mulia. Lagu beda-beda bahasan ulama. Beda-beda tergantung mungkin. Lagu bahasan Sayyid Alawi
nggih lebih mulia bulan Zulhijjah. Kenapa? Mun bulan haji tekanggun puasa. Lagu amun bulan Ramadan puasa doang lagu dinarak dengan haji bahasa. Nyocok, masuk akal. Yang kedua di bulan Zulhijjah niki ibu-ibu tiang pulungguh dianjurkan berkorban juga. Anggap bulan-bulan selain den kanggo dengan ngorban. Nggih? Pira tot ngorban mana? Bulan Zulhijjah. Di Idul Adha kan pira jelo niki 3 hari nggih mulai tanggal 10 sampai 11 13 sampai 13 lagu amun Ramadan dia ada dengan ngorban gamano nggih sakatelun kemuliaan bulan Ramadan bulan Zulhijjah nilai ibadah pelungguh di malamnya sama seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Aneh kalau lagu iyo baturum kadang-kadang anu den paham lawan mun bulan Zulhijjah tiuran enggak amun endang enggak ada surut ngorban menara isi itu nih lagu nilain luwe pahala luwe tiang pelungguh kelebihan selanjutnya di bulan Ramadan niki di bulan Zulhijjah niki ada namanya Idul Adha juga. Amun Ramadan ada Idul Fitri, kalau bulan Zulhijjah juga ada Idul Adha. Tapi yang tidak ada di bulan Ramadan ada di bulan Zulhijjah. Paham niki? Searah ini bulan Ramadan, iara ini bulan Zulhijjah. Kita kan Ramadan niki surut puasa. Angka ini bulan Zulhijjah dia surut puasa. Nggih? Yang kedua, ke Ramadan ada Lailatul Qadar, wah barang baru. Di bulan Zulhijjah memang tidak ada malam Lailatul Qadar, tapi pahala ibadah tanggal sekek sampai 10 sama nilainya barak dengan seibadah malam Lailatul Qadar. Paham nih? Hak telun apa perbandingan? Bulan Ramadan itu kan ada namanya Idul Adha, ara Idul Fitri, wah baru sampean. Ara Lailatul Qadar, ara masih nilaiin sama seperti lagu sandinara bulan Ramadan, haji kan tidak ada bulan Ramadan. Terus berkorban tidak ada bulan Ramadan berkorban. Kapan kita dianjurkan berkorban? Bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan tiang pelunggum sami di bulan niki mudah-mudahan terima ruan amal ibadah, mudah-mudahan tiang pelunggum sami diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah niki an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala nahu qol kuntu atufu bi maqabiril muslimin fi Basrah. Ada ulama, ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Saya ara niki Sufyan Ats-Tsauri. Maka memberi bija mama niki para naran Sufyan Ats-Tsauri aran. Aran dengan soleh niki waliullah Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan pelungguh memberi bija laki lemak para naran Sufyan Ats-Tsauri. Ni ayah anak kenapa anak kan? Setoni anak kan? Hai arak dengan para nana karena atau oh kembali para nara Antoni ini nara dalam Quran auzubillahi minasyaitan syaitanir rajim onde daka nara di Quran belum tentu solah sila julu nggih Firaun be arak dalam Quran gerahana Firaun solah Firaun aran musuh Allah Subhanahu wa taala. Jarin para jamaah paran bija naran dengan soleh, mudah-mudahan tiang pelunggum sami anak bija jarit niki menjadi anak yang soleh. Ara sepuh ulama niki dikisahkan para jamaah Sufyan Ats-Tsauri niki kuntu atufu bi maqabiril muslimin. Dia keliling di kuburnya orang yang muslim, orang muslim fil Basrah kota Basrah namanya. Mun makin kota Basrah niki Irak tahu niki. Mbe tahu nih Bu? Irak. Makin niki di kota Irak namanya. Kalau dulu niki Basrah. Fi layalin min Zulhijjah dia tawaf niki keliling di kuburnya orang muslim itu di bulan Zulhijjah. Fa idza nurun fi qabrihi rajulun maka tiang pelunggum sami ulama niki melihat fa idza nurun fi qabri rajulin dia melihat cahaya di satu kuburnya orang muslim. Nggih fawafaqtu muttafakkiran maka berhentilah ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri di kubur yang beliau lihat bercahaya. Fa idza sautun nggih maka beliau ulama niki mendengarkan suara
yaqulu ya Sufyan alaika bisiyami nggih min asyri dzulhijjati. Wahai Sufyan As-Suri, hendaklah kamu berpuasa di bulan Zulhijjah. Yu'ta laka nurun misla hadza. Maka suara itu beliau dengar. Apa ni suara niki? Kan Sufyan As-Suri niki mun seriuk kubur dengan muslim di malam bulan Zulhijjah niki, ton seriuk kubur dengan malam-malam. Beliau melihat cahaya tembus sampai langit ketujuh cahaya niki. Tapi ada satu kuburan mun lain endek bercahaya kuburan niki petang dendang. Ada satu kuburan yang beliau lihat niki tembus sampai langit ketujuh. Subhanallah, bengaan ulama Sufyan As-Suri, apa sebab apa mun amalan isi dengan seni sampai cahaya tembus sampai langit ketujuh. Kan bingung niki ande nak pelungguh sami kan menopun juga masih ande tak seriuk kuburan bercahaya kan bingung tai luik wa dengan net. Ya tapa ara niki tempuh luar saksian bahawa cahaya kubur luar biasa. Ternyata Sufyan As-Suri merenung, berpikir apa mun amalan dengan seni sampai tekican cahaya menurun keterang sida-sida Allah ndek dalam kubur doang sampai langit ketujuh tembus niki cahayanya. Akhir para jamaah beliau niki berpikir, maka mendengarkan suara. Fa idza lahu sautun nggih nafi ala fayaqulu ya Sufyan alaika bisyami nggih fi nggih asyri min dzulhijjati nggih asyra min dzulhijjati. Wahai Sufyan As-Suri, ia bahasan suara niki, hendaknya kamu berpuasa di bulan 10 awal, 10 yang awal, arti tanggal sekek sampai tanggal siwak 10 je lebaran itu nggih. Ayat puasa tu lagu hendaknya kamu berpuasa di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kenapa harus saya berpuasa? Yu'ta laka nurun misla hadza, maka engkau akan diberikan cahaya seperti cahaya dengan sele kuburan dia. Memtahun pahala dengan wi kembik ampun bercahaya kubur niki karena dia pernah berpuasa di tanggal 8 bulan Zulhijjah hanya 1 hari. Bayangan sejelun puasa dengan bercahaya kubur, sejelun puasa bercahaya sampai langit ketujuh. Bayangkan kalau kita berpuasa antara tanggal 1 sampai tanggal 9 mau berembek ke belik cahaya. Niki sebagai motivasi, ia jari semangat, ia jari tiaga pelunggum gairah tiap berpuasa. Ada satu yang pelunggum sami mudah-mudah tahu puasa mana-mana. Angkat tiang di kemanja puasa masih niki nggih. Wah puasa wi mu arab baik jamaah pesilak ngaji. Mu kadung satu guru ia hajat dan jamaah niki ada sadaran baik. Muk nebak terus mu kemai kandun manok endah. Oh, aburung ke puasa. Mudah melemak aja tanggal-tanggal balu aja yak pesakit tenangat insyaallah yak pesakit apa-apa kandung insyaallah lagu makin wakadung ngenem bapak nggih mau nyantar rugi ya ampurayan lagu mun tua guru sampuna mas serius tuan guru nggih amun tuan guru niki kembe ndek tau puasa tuan guru pertama nia loik lain ngaji tuan guru nggih. Hak kedua tuan guru ndek tahu puasa engan loik jamaah periapan. Nah ia belian pahala tuan guru jan ndek puasa desa puasa. Tuan guru angkang kain dah. Wah tuan guru baik tahun bersuruh doa gun. Den tahu puasa engkah serius lah sing tiang. Aneh soalan-soalan anu baik tiang nggih. Amun pelinggi mak ketua ram julu. Ande mak puasa arak ya pesila ambakalu. Arak pesila amrawah. Amun arak jasila baik lalu rawah tu bekalur baik. Lalu munasebungkil jangan jendek taru lalu. Ni ja waktu gorokan bebek betrombok si manok sawung malik. Wah, pola puasa ngepai ngempe telur kisiin tu manok pelecing seto. Berjamaah itu lebih abdol nggih. Lagu amun pelinggi himsa sila makin karing pire kesempatan jelu niki tanggal 1 sampai tanggal 9 kan sudah berlalu berapa hari makin 6 hari sudah berlalu ni mau tahu apa puasa jelu makin lah lagu karing pire jelu masih karing 3 hari. Kalau 10-nya kan kita akan melaksanakan
Napi hari raya Idul Adha. Ajarin hari Kamis, pada Jumat atau lebaran pada kira-kira hari Jumat nggih. Makin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 3 hari kesempatan niki. Mutiang je ile ka puasa angan nak jelo. Rabu, muk dia tahu je Kamis. Amun nara dengan pesila kampung no. Nggih. Lagu ruan mudah saat jelo Rabu Kamis yak pesakit insyaallah. Makin tiang akan bahas niki tentang pelunggum sami berpuasa. Tanggal 1 kenapa kita dianjurkan berpuasa sunnah? Wa yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salatu wassalam. Nggih, awwalu yaumin min Zulhijjati. Karena tanggal 1 bulan Zulhijjah itu di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam niki ampuni dosanya. Ya ampun berbahasa Rasulullah. Kenapa hari tanggal 1 bulan Zulhijjah disunatkan berpuasa? Yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam. Karena tanggal 1 itulah Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam layak niki kan elok surga tahu nggih. Nabi Adam niki dipersilahkan dengan Siti Hawa niki memakan segala macam buah-buahan di dalam surga. Cuma ada sekek tebalaan nggih, yaitu jangan mendekati nggih saran lulun khol wala taqraba hadhihi syajarah. Nendek rapat jok lulun kayu aran kholdi. Tetapi karena setan niki menggoda Nabi Adam supaya Adam niki ndek nak kekal ele surga dan sak turun jok bawun dunia. Lagu nendek salaan Nabi Adam marah dengan kena meniu nien. Ande nanti keluar bakhaldi si Adam kan cahawa layak tu surga tak momo tadi ni. Wah mulen bi Adam senu ni. Jangan salahkan Nabi Adam karena memang manusia ditakdirkan untuk hidup di dunia. Apa manik Allah Subhanahu wa taala? Malaikat manik Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Yang menjadi khalifah itu maksudnya adalah manusia. Memang dakan yang keluar maupun dek tetap Nabi Adam itu akan turun ke muka bumi karena yang pulunggu mana ada milik surga tahu ni bu ni narak dengan ngana ketu. Maka manusia akan punah di narak manusia. Kalau Adam tidak turun dari surga karena di narak dengan anak tu surga. Nggih, di narak dengan anak dan dengan betian, bil mak tu rumah sakit bil mulai itu. Nggih. Akhirnya Nabi Adam turun dari surga. Lagu sebab dia melanggar larangan Allah. Sebab niki aja sebab Nabi Adam diturunkan karena memakan buah namanya kholdi. Kholdi artinya kekal. Ayo ni iblis layak bercerita jok Adam. Wahai Adam, milim kekal di surga oleh istrinya. Akhir Siti Hawa goda Nabi Adam. Akhir sin kelur buah kholdi si Nabi Adam. Lagu sa paling julun kelur buah kholdi no Siti Hawa. Nggih piresin kelur ba kholdi sisi tawa dua mo boleh mun kelur mo mandak kelik dada. Ya ampun arak tiang pulungguh dengan ina kholdi narak ba kholdi mi bu ambe tahu no laun beten nggih marak tuan guru memeni bahasa jok tiang tiang tuan guru masih gene manu boyak ba kholdi unen bingung kisin makan musanu kana masih demar rasa buah surga. Mbe buah surga saya lihat dunia bak kholdi. Ya samun jauh isi Siti Hawa manda kelik daden Siti Hawa. Mahir Nabi Adam mun keluar sekek lagu kode Nabi Adam niki kementul lahir Nabi Adam ia pun momot tele belung Nabi Adam ia jari tolang entok-entok nggih. Akhiran para jamaah demen sogol Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Akhir sujud Nabi Adam niki selama 300 tahun. Sujud Nabi Adam memohon ampun. Dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyhur doa niki nggih ia membaca si Nabi Adam Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa tahun Nabi Adam niki berdoa? 300 tahun.
Akhir Nabi Adam diterima taubatnya pas tanggal 1 bulan Zulhijjah. Maka pelunggum sami yang berpuasa di tanggal 1 bulan Zulhijjah, man shoma zalikal yaum, barang siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka ghafarallahu lahu kullu zambin, maka akan diampuni semua dosanya. Mudah-mudahan pelunggum sami sepuasa tanggal sekek bulan Zulhijjah lagu wa keliwatan nggih, mudah-mudahan tahu baik terlemak tanggal 8 dan 9. Ghafarallahu lahu zunubahu. Kedua wa yaumus sani, tanggal 2 apa terjadi? Istajaballah doa Yunus alaihi salatu wasalam. Tanggal 2 bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus. Ia tahun tersugulan Nabi Yunus niki elek tian fa akhrajahu min batnil hut. Ia tahun tersugulan Nabi Yunus elek tian 4. Nabi terjadi elek Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus niki adalah nabi yang dimakan oleh empat niki aran ikan nun aran. Ikan api? Ikan nun. Nah, jadi Nabi Yunus niki dihukum oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Karena Nabi Yunus niki layak berdakwah 800 tahun, 80 tahun Nabi Yunus berdakwah. Dia narak dengan beriman, supuk-supuk dia narak dengan milikuti. Nah, niki satu-satu ndak ada. Akhir Nabi Yunus niki putus asa. Nggih, mun nak dengan bertauhid, beriman jok Allah, menyembah Allah. Namun tatkala itu luwih dengan kaum Nabi Yunus alaihi salatu wasalam banyak yang menyembah pohon, luwih dengan sembah patung, luwih dengan sembah macam sembah. Nggih, apa sebarang-barang mati sakramat mun sembah. Akhir Nabi Yunus tidak dipedulikan oleh umat. Akhir Nabi Yunus niki nyenger, istilah nyenger nggih. Nyenger niki lalu belin umat si Nabi Yunus. Pergilah ke pesisir pantai, mun telik kapal niki, kapal napi nelayan. Kapal nelayan sabau umpak niki. Akhir Nabi Yunus ikut naik ke kapal niki. Terketua nisi dengan saipe kapal niki, mbem laik wahai Yunus. Oh, kemanakah engkau? Mbembek laik bahasa pokok nyedi lek kampung ni bahasa. Nyenger Nabi Yunus karena tidak ada umat satupun yang ikut bersamanya. Akhir Nabi Yunus niki ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berembet tegur Nabi Yunus waktu tengah segara niki, kapal yang beliau tumpangi niki hampir nak karam niki karena ombak yang begitu besar. Akhir Nabi Yunus niki karena kapal niki mau tenggelam, saking luwih lalu berat lalu apa anara niki? Berat lalu isi nggih, berat lalu muatan karena ikan banyak terbarang niki. Akhirnya diundi semua yang ada di kapal niki. Akhir diminta tundi, kocok niki sasugu lara Nabi Yunus jangan ketelu kali tetulang Nabi Yunus doang teriaran. Akhir Nabi Yunus didorong ke laut niki, akhirnya tenggelam Nabi Yunus. Dimin tenggelam Nabi Yunus niki dimakan oleh ikan namanya ikan nunaran. Belik niki balik ke pelik. Ia belat Nabi Yunus niki. Berbulan-bulan Nabi Yunus dalam tianam pak niki, ibu-ibu menangis. Nabi Yunus nyeselan sak napi aran belin umat niki karena beliau tidak sanggup berdakwah. Karena memang dakwah niki susah ibu-ibu. Yang pentong guru niki susah berdakwah niki. Kembe yang susah ibu-ibu ya Allah, kadang-kadang arak dengan sak mili, arak sedengah sandek. Niki doang makin saya ngaji coba. Mbe loe asa ngaji kanca sandek? Ha? Loe asa sandek. Ade nak ngaji selapu gubuk napi arani gubuk ni? Ha? Gontora. Ande nak ngaji selapu gubuk gontora niki semai naton dek? Dek na semai de santren no bade-bade tu atas munarak lain nggih. Isi loe mun nak selapu nak ngaji. Lo kenapa tiang pelunggum sami kedik dengan ngaji? Memang itu adalah pilihan Allah. Al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Nggih, pergawean seolah anu loe lagu ada sedikit orang yang mengerjakannya. Ada sekedik dengan milih gawean. Coba ande nak gontoran niki doang ngaji insyaallah penuh santren niki. InsyaAllah lemak doaan nggih. Apa ni tak berdoa sebaik-baik untuk dengan ande ngaji niki, Allahu yahdihim, mudah-mudahan tebing hidayah. Nende doa ade naru palot nggih. Ande ngaji ni mudah naru mati. Sampuna.
Mudah-mudahan tebing hidayah. Itu adalah sebaik-baik doa. Apa tu ni? Allahu yahdihim, mudah-mudahan tebing hidayah, petunjuk isi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan siapa tahu nanti sandik ngaji niki paling rajin nggih insyaallah. Mudah-mudahan angkat iraan semeton jari ibu-ibu jalur Senen niki jam 2 nggih. Jam 2 ira semeton jari sila lu ngaji je gontoran bahasa nggih. Insyaallah lemak jak luik anono. Bila semama ibu-ibu? Ha? Lelaki menu angkat luik nina ni kena angkat. Dah bergawe ayo alhamdulillah nggih. Lagu sekali dua je ira lemak nggih. Telu ngaji kakak bahasa. Insyaallah mudah-mudahan. Akhirnya Nabi Yunus niki kenyekeun tekakan isitian 4 niki para jamaah dibelat Nabi Yunus. Akhir para jamaah berbulan-bulan Nabi Yunus dalam tian 4 niki dalam keadaan gelap gulita. Petang dendang ben baik sendah. Bayangkan dalam perut ikan niki. Ben 4 niki kakan 4 malik baik benguk macam. Akhirnya Nabi Yunus berdoa dengan mengucap La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yaran doaul qurbi, yaran niki doa dalam keadaan sulit. Angkat saya baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kenyekeun dalam keadaan susah maka akan dikeluarkan dari segala masalah. Karena inilah doa Nabi Yunus ketika nggih ditelan oleh ikan nun namanya nggih. Ia membaca tekican panas tian 4 niki dia membaca doa niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau doanya Nabi Adam apa tadi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kalau Nabi Yunus apa doanya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, nggih maha suci bagi Engkau. Subhanaka inni kuntu, sesungguhnya aku ya Allah dalam keadaan zalim. Jadi ngaku Nabi Yunus niki dalam keadaan zalim, salah, mengaku diri yang salah zalim karena meninggalkan umatnya. Akhir kenyekeun saya baca doa la ilaha illa anta niki sangat mujarab. Doa niki kenyekeun susah. Tiang muk susah-susah niki kepeng di arak at nyingga kepeng di tesadu. Nah misal ente nggih tiang kerak baca doa niki kenyike dalam keadaan sulit, maka bacalah doa yang tadi itu 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni. Maka Nabi Yunus niki dikeluarkan dari perut ikan niki pas tanggal 2 bulan Zulhijjah. Tanggal 2 bulan haji. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 bulan Zulhijjah niki, maka man soma zalikal yaum istajaballah nggih du'aahu. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2, maka apapun yang dia doa, yang dia minta, maka akan diijabah, akan diterima oleh Allah. Waliwa tanggal 2 nggih. Wa yaumus salis tanggal telu. Barang sia tanggal 3 apa yang nggih wa yaumus salis alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salatu wassalam. Nah niki tanggal telu niki ya tan terima doa Nabi Zakaria untuk meminta anak. Wa man soma zalikal yaum, barang siapa tiang pulunggum sami nggih yang berpuasa tanggal 3 nggih kana kaman abadallahu taala sanatan lam ya'sillahu nggih fi ibadatihi tarfatainin. Saya puasa tanggal 3 bulan Zulhijjah, maka seolah-olah dia ibadah 1 tahun penuh. Lam ya'si fi ibadati tarfatainin, seolah-olah dia beribadah 1 tahun penuh dan dia tidak pernah melakukan maksiat walaupun sekejap mata. Ia balik pahala dengan puasa tanggal telu. Tanggal 4 saya puasa walladzi ulida fihi Isa, tanggal 4 bulan Zulhijjah, di mana Nabi Isa dilahir
dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa tanggal 4, nafallahu anhul ba'sa wal faqra, maka dia akan dijauhkan dari segala bala dan segala fitnah ujian, dan akan dijauhkan dari kefakiran. Saya puasa tanggal 4 dek nak tekican jelang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kah jelang-jelang ni puasa no tanggal 4 bulan Zulhijjah. Waliwat. Nggih, tanggal pira lain? Tanggal 5 wa yaumul khamis waliwat. Masih nggih, lau kala tu sebut-sebut wasila. Wa yaumul ladzi walida fihi Musa, yaitu lahir Nabi Musa. Kalau tanggal 5, tanggal 4 tadi lahir Nabi Isa. Tanggal 5 lahir Nabi Musa. Man shoma zalikal yaum, barang siapa yang berpuasa tanggal 5, bariun minan nifaq, maka akan dijauhkan dari sifat munafik. Emberan dengan munafik, idza takallama kadiba, apabila ngeraos girang bro. Wa idza nggih apa aran apabila dia berjanji, dia ingkar khona, dia ingkar janji. Apabila dia dipercaya maka dia khianat. Apabila berjanji ingkar janji. Nah nikilah orang munafik. Dengan puasa tanggal pira baru tanggal 5 akan dijauhkan dari sifat munafik. Au min azabil qabri, saya puasa tanggal 5 maka yang tejoan ilik siksa kubur. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami, bukan hanya kita yang dijauhkan dari siksa kubur, termasuk ina amat. Dengan siksa kubur niki anu sangat tiang pelunggum mengeri aran siksa kubur niki. Kembien para jamaah sadaya yang hormati itu dalam kubur niki, menulah ilik dunia niki para jamaah. Menulah ilik dunia niki para jamaah bara kebeli impung o kepeliin. Lagu mun dalam kubur niki aran nggih, dalam kubur aran sujaul aqra aran. Ara dalam kubur aran sujaul aqra. Ikan yang aqra namanya, yang buta matanya. Ya aran sujaul aqra. Niki sujaul aqra niki kebelo ni ibu panjangnya niki tuluhu ma baina samai wal ardi, antara langit dan bumi panjangnya. Sujaul aqra niki, dan kukunya berdua naik berdua kungku niki dari besi. Apabila tiang pelunggum sami tempuk isi sujaul aqra niki, tenggelam pelunggum sampai rampih bumi ketujuh. Niki aran sujaul aqra. Nah lagu dengan saat tiang pelunggum puasa tanggal berapa tadi? Tanggal 5, maka akan dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan waliwat lagu. Terus ke-6, makin jarin nggih hari yang ke-6 puasa makin lemaru aneh. Wa yaumus sadis yaumul ladzi futihallahu ta'ala linabi fihi khairun kasirun. Ya tahun tiang pelunggum tekican Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan. Nabi niki terjadi tanggal pira baru? Tanggal 6 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimenangkan, diberikan kejayaan di tanggal 6 niki. Apa Nabi kemenangan Rasulullah menang dulu ketika di perang Khaybar melawan dengan kafir Quraisy. Jadi Nabi tekican menang tanggal 6 niki perang Khaybar aran berkecamuk luar biasa perang niki. Nah Rasulullah menang niki, diberikan kemenangan di tanggal 6 bulan Zulhijjah. Ia tuan terjadi perang Khaybar. Ia tuan tekican menang Rasulullah isi berkat bulan niki. Angka bahasa Nabi wa man somahu, barang siapa yang pelunggum berpuasa tanggal 6 makin, yanzurullahu ilaihi birrahmah, maka dia akan dipandang dengan pandangan kasih fala yu'azzibu ba'dahu abada, ndek nak disiksa dengan senu selama-lama, ndek tak tamu neraka insyaallah. Wa yaumus sabi', besok pagi hari tanggal 7 bulan Zulhijjah. Apa yang terjadi? Yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, ya tempat sida-sida Allah tanggal besok pagi dari nanti malam niki ditutup oleh Allah niki 7 napi rampih 7 pintu neraka
la yuftahu hatta yumdi ayyamal ashr, ndik nak terbuka sampai tanggal 10. Wa man somahu, barang siapa berpuasa tanggal 7 besok, maka aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri wa futiha lahu salasina baban minal yusri. Saya puasa yang pelunggung besok pagi, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Nggih, 30 pintu kemudahan, akan ditutup 30 pintu kejelekan. Nggih, dan akan ditutup baginya pintu neraka. Saya puasa lemaru yang tempatan, akan ditutupkan pintu neraka baginya. Ndek tak tamu kena nggih insyaallah. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa puasa. Wa yaumus apa lain? Wa yaumul 8 nggih, pada hari yang ke samin, yang ke-8. Yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Nah, tanggal 8 itu dinamakan hari tarwiyah. Kemben teparan hari tarwiyah karena laik Nabi Allah Ibrahim waktu dia sembelih bija Nabi Ismail, nah ia tan tersuruh berpikir Nabi Allah Ismail berembe pendapat nyeken sategorok si bapa ansaran Nabi Ibrahim. Ya, hari berpikir ini teparan tarwiyah. Hari berpikir. Nabi Ibrahim dulu disuruh menyembelih anaknya pas tanggal 8 bulan Zulhijjah. Tahun terjadi penyembelihan itu kan tanggal 10. Paham nih ke? Nah niki barek cerita penyembelihan nggih. Nah, barang siapa yang berpuasa hari tarwiyah, tanggal pira hari tarwiyah itu? Tanggal 8